semuanya kita bersatu dalam doa, dan untuk doa pemimpin Mbak Nova akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga kami bisa bangun dan sekarang kami bisa berkumpul di gereja ini Tuhan. Semua atas berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan memulaikan ibadah ini Tuhan. Dan memulaikan ini Tuhan, kami dapat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan mari sama-sama kita mengangkat satu pujian dengan pujian mengenal-Mu. Semua yang baik dalam hidup
Yesus baik. Kita mau pujikan lebih dahsyat lagi, kita akan pujikan karena kekuatan dan makhluk. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya apa yang akan disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing. Mari sama-sama kita bersatu dalam satu pujian. dekat padamu.
setiap langkahku kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku bawa dan ku hidupku pandang wajahmu, menyadari kebaikanmu, mengejar
kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah dalam kehidupan kami semuanya. Ampuni dosa kesalahan kami, kenajisan kami, karena Engkau Allah yang kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami semuanya, supaya firman menjadi kekuatan yang menghidupkan kehidupan kami. Iman rohani kami itu tetap percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, pagi yang indah ini kita bisa berkumpul bersama. Sebenarnya saya mengucap syukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan buat Bapak Ibu Gembala, Bapak Pendeta Robert dan juga Ibu Gembala dan juga Ibu rohani kita, Bu Nonce, atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang diberikan Bapak Gembala tentang semangat. Poin yang akan kita gali lebih dalam, saat kita kehilangan semangat dan kekuatan. Saat kita kehilangan semangat dan kekuatan. Setiap orang memiliki keinginan Bapak Ibu Saudara sekalian. Keinginan dan harapan. Bahkan untuk mencapai keinginan itu, seseorang perlu usaha, kerja keras. Kalau keinginan tercapai, maka kebahagiaan, semangat itu datang. Karena antara harapan dan kenyataannya tercapai, orang akan puji Tuhan, bangga, senyum kanan kiri. Tapi saat kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan, seringkali orang itu akan kecewa, merasa gagal, bahkan putus asa. Mungkin kita pernah sering mendengar, mari kita baca dalam Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mungkin ini sering kita dengar, bahkan dari sekolah minggu sering kita dengar. Saat hati kita senang, ayat ini biasa. Tapi saat kita menghadapi kegagalan, menghadapi kecewa, menghadapi kepahitan, putus asa, kita sering, apa yang harus aku lakukan? Ini saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Enak ngomong, enak. Tapi kalau Tuhan berbicara, berarti Tuhan itu punya kehendak. Tuhan mengingatkan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mengeringkan tulang. Berarti orang yang kehilangan semangat akan kehilangan kekuatan. Saya berat badannya kurang lebih 90. Kalau tulang saya rapuh, saya tidak bisa berdiri. Tulang saya bengkok, saya juga tidak bisa berjalan dengan normal. Betapa pentingnya semangat itu, apalagi semangat dalam hal rohani Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita kehilangan semangat, kita akan juga kering tulangnya, gampang patah, gampang ceklek. Jadi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berarti kekuatan kita itu dari semangat. Ayo semangat, ayo semangat. Mungkin itu sering kita dengar. Tapi saat kita merasa kecewa, merasa kita sendiri, kata-kata semangat itu di mana? Nah, di sini Tuhan mengingatkan pentingnya semangat. Poin yang kita bahas tentang saat kita kehilangan semangat dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang kehilangan semangat tadi kehilangan kekuatannya. Mari kita sama-sama baca dalam 1 Raja-Raja 19. Kita belajar sama-sama dengan tokoh Nabi
Elia. Nabi yang diangkat Tuhan. Nabi yang besar juga sering disebut dalam kitab Perjanjian Baru setelah Nabi Musa. Elia, kita tahu ceritanya. Mari kita baca sama Ratu Raja-Raja 19 ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Ini Allah kecil ya, Allahnya Isabel ya. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Pegel. Cuma diancam itu sama Isabel. Apa respon Elia? Waktu Elia membunuh nabi-nabi Baal, seorang diri, dia dengan semangatnya. Tapi saat diancam oleh Isabel, beginilah kira-kira para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Takut Nabi Elia. Tuhan izinkan ini menjadi contoh bagi kita. Kadang-kadang kita merasa kuat, seorang diri mengalahkan segala satu masalah kuat. Tapi dalam hal masalah kecil cuma diancam loh sama Ratu Isabel, dia ketakutan. Langsung drop, tidak ada kekuatan. Ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, waktu Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera ya, seorang diri. Tapi waktu diancam oleh Isabel, dia takut saudara. Padahal Elia berdiri di hadapan bangsa Israel waktu itu. Dia seorang diri, dia punya kekuatan. Kadang-kadang kalau kita merasa tertantang, kita tuh semangatnya luar biasa. Elia pun juga berpikir saat dia mengalahkan nabi-nabi Baal, bangsa Israel itu mengikuti dia. Tapi bangsa Israel benar, tapi mengakui, tapi habis itu ya diam saja. Disitulah dia merasa seorang diri, saudara. Kadang kita sudah berbicara, berbuat kebenaran, sudah membuahkan hasil, tapi buat kita kok, loh aku kok sendiri. Tuhan izinkan ini, jangan kehilangan semangat dan kekuatan. Elia pun juga lari, saudara, takut dia. Jarak dari Israel sama dia melarikan diri ke Betsaida ya, itu kurang lebih 150 kilometer. Kalau sekarang mungkin 1 jam ya, sini Surabaya mungkin. Kalau dulu kan lama saudara. Habis itu dia perjalanan 1 hari ke padang gurun. Cuma untuk melarikan diri dari rasa takutnya. Tokoh besar seorang Nabi Elia juga mengalami begitu saudara. Tapi disinilah nanti respon Elia itu yang menjadi contoh buat kita. Apa responnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Ayat yang ke-4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanannya, lalu ia duduk di bawah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya. Respon Elia yang pertama adalah dia mencari Tuhan. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Dia masih mencari Tuhan, saudara. Respon saat kita kehilangan semangat dan kekuatan yang pertama adalah carilah Tuhan. Karakter Elia itu terbentuk. Maka saat dia mengalami kelemahan, dia tetap punya respon yang benar. Dia tetap mencari Tuhan. Kok enggak dia ngomong cukuplah hai Raja Ahab. Aku menyerah, tapi tidak. Cukuplah itu Tuhan. Sekarang ambillah nyawaku. Dia tetap mencari Tuhan. Jadi saat masa sulit, kalau kita saat setiap hari, setiap minggu kita biasakan,
ada hubungan dengan Tuhan, saat kita lemah pun, maka kita akan cepat mencari Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan, cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat dia mencari Tuhan, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Don itu saudara, aku enggak enek awartine opo-opo, mungkin bahasa Jawanya begitu ya. Aku enggak berguna. Padahal sebelumnya dengan gagah berani dia melawan nabi-nabi Baal, melawan nabi Raja Ahab, seorang diri. Tapi saat ini dia don, sebab aku ini tidak lebih baik. Dia kehilangan semangat, dia kehilangan kekuatan. Tapi dia tetap cari Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Elia? Ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Seolah-olah kata-kata Tuhan itu, kalau kita mungkin anak ya, ada masalah, dia berkeluh kesah pada orang tua, oh ya terus gimana, oke nanti tak bantu ya. Nah, tapi ini enggak, waktu Elia, cukup Tuhan, aku tidak lebih daripada nenek moyangku. Terus dia berbaring, jawaban Tuhan apa? Bangun, makanlah. Karena Tuhan tahu. Makanan orang dewasa begitu saudara. Kalau anak-anak masih belajar naik sepeda, oh iya, mungkin dia naik sepeda, anak saya belajar naik sepeda waktu pertama. Karena dia terlalu kencang, akhirnya mohon maaf nabrak tong sampah. Nangis, oh enggak apa-apa, ayo cepet-cepet bangun, enggak apa-apa gitu. Itu karena masih anak-anak. Kalau dia dewasa, saya berkeluh kesah pada orang tua saya. Ini Pak, ini. Saya manggil ayah saya itu Abah. Bah, aku gini, bah. Jawaban ayah saya cuma gimana? Doa wae. Bayangkan saudara, saya berkeluh kesah begini, jawabannya cuma doa wae. Pikir saya kan, gini. Ya wis tak bantu gini. Enggak, jawaban abah saya cuma, wis doa wae. Ternyata itu mendidik saya. Orang dewasa imannya, makanan pun juga harus keras. Kalau orang masih imannya masih anak-anak, dikasih susu. Alkitab juga berkata begitu. Apalagi kita sudah mengiring Tuhan Yesus lama. Lebih lama Bapak Ibu Saudara sekalian daripada saya. Tentu kita memilih pengalaman yang luar biasa. Tapi Tuhan mengingatkan, saat kita kehilangan semangat dan kekuatan, yang pertama cari Tuhan. Yang kedua akui otoritas Tuhan. Kalau enggak, mesti marah dia. Kalau kesah kok makan, bangunlah. Loh. Tapi dia melakukan. Itulah mengakui otoritas Tuhan. Seringkali kita mencari Tuhan hanya untuk curhat. Tapi tidak pernah mengakui otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Enggak pernah berserah. Itu yang kita lakukan. Saya. Cari Tuhan, iya. Tapi tidak pernah mengandalkan Tuhan. Kosik, kalau menguntungkan, tak andalkan. Kalau enggak menguntungkan, yo jangan. Tapi di sini tidak ada. Ada amin saudara? Haleluya. Ini yang dilakukan Tuhan. Bangunlah dan makannya. 2 kali, ayat yang ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi bersih air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Roti menunjuk pada pribadi Tuhan Yesus. Air menunjuk pada pribadi firman. Inilah kekuatan kita anak Tuhan. Kalau saat kita mengakui otoritas Tuhan, 2 pribadi yang akan menguatkan kita. 2 kali Tuhan Yesus berkata. Lalu ia makan, kemudian berbaring. Tetapi malaikat Tuhan, ayat 7, datang untuk kedua kalinya dan menyuruh dia, bangunlah, makanlah. 2 kali. Elia pun juga melakukannya. Bangunlah dan makannya, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh. Maka, ayat yang ke-8, maka bangunlah ia. Itu saudara. Nurut. Kok enggak nanti saja Tuhan? Besok aja, tidak. Nurut. Maka
makanlah dia. Udah. Itulah, seringkali kita harus menjadi domba-domba penurut. Harus. Apa yang dikatakan Tuhan melalui hambanya, melalui Bapak Gembala, kita harus belajar nurut. Kenapa? Saat kita memiliki jadi hamba, domba-domba penurut, itulah domba-domba kesayangan Allah. Jangan pernah pakai akal pikiran kita. Aku kok gini, aku kok diginikan. Nah itu saudara. Semangat, kalau orang semangat tentang keduniawian, karena dia ingin mencapai satu saudara, kekayaan, kehormatan, dan kebahagiaan. Dia akan semangat saudara. Kekayaan, kehormatan, dan kebahagiaan. Orang akan cari itu saudara. 3 hal ini. Apakah ini kita tidak boleh? Boleh. Tapi caranya kita itu ya saudara. Kadang orang pengen kaya, dia melakukan dengan tipu muslihat. Kadang orang pengen cari kehormatan, dia menjatuhkan lawannya. Tuhan tidak ingin itu. Karena apa? Saat dia punya kekayaan, dia punya kehormatan, dia akan dihargai. Sehingga orang semangat. Sebentar lagi musim pilpres, pileg. Cari apa saudara? Kalau orang sudah kepilih, dihargai. Itulah semangat dunia. Tapi kita, anak-anak Tuhan, biarlah kita memiliki semangat rohani. Semangat rohani apa Bapak Ibu Saudara kalian? Semangat rohani saat kita itu menyadari kehidupan kita, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus Yesus yang ada dalamku. Saat kita di situ ada memiliki rasa damai sejahtera, tetap kuat di dalam jalurnya Tuhan, itulah semangat secara rohani saudara. Sehingga disanjung nggak disanjung orang, dilihat nggak dilihat orang, kita tetap semangat melayani, kita semangat dalam bekerja, kita semangat dalam mengasihi keluarga, semangat. Karena dari dalam hati. Kita lanjutkan lagi. Jadi poin yang pertama, respon dari Elia adalah dia tetap mencari Tuhan. Yang kedua, dia mengakui otoritas Tuhan. Yang ketiga, dia taatilah Tuhan. Mungkin seringin, biasa itu, biasa. Tapi Tuhan mengingatkan itu. Saat kita mencari Tuhan, akui otoritas Tuhan, taati. Kadang kita hanya sebatas sampai mengakui otoritas Tuhan, tapi kadang belum taat. Taat itu butuh pengorbanan. Tapi Tuhan akan selalu menyertai kita saudara. Seringkali kita pakai nalar. Kalau aku taat, aku nanti gini. Itulah. Kita belum mengakui otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya anak Tuhan hidupnya begitu-begitu aja. Kadang ke gereja rajin, kadang gak ke gereja. Kalau ada masalah sama saudaranya gak ke gereja. Tapi di sini tidak. Kita dituntut sebagai gereja yang berbuah. Gereja yang berbuah gimana? Dari buahnya itulah bisa dirasakan orang. Semangat, sukacita, dan tetap taat. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang kita taatlah Tuhan. Ayat yang ke-8, maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Dia taat mau makan dan berjalan 40 hari sampai ke Gunung Sinai, saudara. Di sana nanti Tuhan proses lagi. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Loh tadi disuruh ke Gunung Horeb. Di Gunung Horeb ditanya, apa kerjamu di sini Elia? Bahkan bertanya 2 kali. Lah, seringkali kita kalau memakai nalar, kalau lelah suruh makan, istirahat, habis itu ke sana, dihibur. Nanti di sana kamu bisa istirahat sejenak sambil menunggu nanti aku menghukum Raja Ahab sama bangsa Israel, habis itu kembali. Tapi Tuhan tidak. Ayat yang ke-9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikianlah. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Lah, tadi suruh ke Gunung Horeb. Habis itu kok apa kerjamu di sini? Seringkali di luar nalar saudara. Tapi Tuhan mendidik kita. Disitulah kalau dia mengakui otoritas Tuhan.
Elia pun jawaban ayat selanjutnya dia berkata, curhat, aku ini seorang diri, tinggal aku saja. Tuhan tanya lagi, apa kerjamu di sini hai Elia? Ditanya lagi, saudara. Aku seorang diri terus ya, curhat. Tapi Elia tahu dengan situ, dia mengakui otoritas Tuhan. Akhirnya dia mau taat. Ayat selanjutnya, saya baca ayat yang ke-15. Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Suruh pergi. Karena itu dia mau mentaat, saudara. Akhirnya nanti perjalanannya selanjutnya sampai ke Nabi Elisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, respon Elia dengan mencari Tuhan, dengan mengakui otoritas Tuhan, yang ketiga dia taati Tuhan, akan membuat dia kembali pulih, Bapak Ibu Saudara. Aku akan menyegarkan jiwa. Ada ayat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah berarti cari Tuhan. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ayat selanjutnya, ayat yang 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Masih letih lesu, suruh belajar. Inilah respon kedua tadi, mengakui otoritas Tuhan. Saat kita mencari Tuhan, harus kita mengakui otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan ngeyel. Seringkali anak Tuhan tuh ngeyel. Tuhan tidak suka itu. Bukan berarti kita menjadi robot, tidak. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu saat kita berserah. Apa saya ngomong? Yakin itu sudah 50%. Tinggal selanjutnya ke eksekusinya. Saya ngomong gitu, saudara. Saya ngomong gini, doa wae, yakin Tuhan jawab. Saya, ya terima kasih. Saya gitu, yakin sudah 50%. Marilah kepadaku semua yang sudah berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Dengan apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ini mengakui otoritas. Yang selanjutnya, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saat kita rendah hati dan lemah lembut, maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Di mana? Dengan pikul kuk dan mencari Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat kita kehilangan kekuatan, saat kita kehilangan semangat dan kekuatan, akan berefek kemana-mana. Saat kita mungkin sehari-hari kumpul dengan orang-orang yang putus asa, maka respon kita pun 1, 2, 3 kali kita akan semangat. Tapi selanjutnya pasti kita akan terngiang-ngiang. Kalau efek negatif itu lebih cepat. Saya duduk sama teman saya ngobrol, gini, kelus kesah terus. Akhirnya saya juga, ikut mikir, terbawa saudara. Karena itu kalau kita pagi ini kita usahakan datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan supaya energi positif itu ada. Maka supaya apa saudara? Semangat kita dipulihkan. Ada amin saudara? Toleh kanan kiri, ayo semangat. Haleluya. Harus semangat. Kenapa? Orang yang kehilangan semangat itu akan kehilangan kekuatan. Dan orang yang kehilangan kekuatan itu akan kehilangan ketenangan. Orang kalau tidak kuat saudara, dia tidak tenang. Dan orang yang tidak tenang cenderung hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Jadi orang yang gak semangat, dia kehilangan kekuatannya. Orang yang kehilangan kekuatan, dia akan kehilangan ketenangan. Dan orang yang kehilangan ketenangan, dia akan diliputi dengan ketakutan. Aku engkau jatuh, aku engkau jalan ke sana, nanti ada yang mencelakai aku. Takut. Dan itu akan mengkerdilkan iman kita.
Tidak menumbuhkan tapi akan mengkerdilkan. Tapi anak Tuhan harus dibalik. Saat kita berserah kepada Tuhan dengan respon yang benar, cari Tuhan, akui otoritas Tuhan, dan taati Tuhan, maka kita tidak akan takut. Orang yang tidak takut, hidupnya akan tenang. Orang yang tenang, hidupnya akan kuat. Dan orang yang kuat, hidupnya akan semangat. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Karena itu, enggak tanggal muda, enggak tanggal tengah, enggak tanggal akhir. Tetap semangat. Ada amin saudara? Supaya apa? Kita harus beda. Karena semangat kita adalah semangat melayani Tuhan. Semangat andalkan Tuhan. Sehingga dalam segala perkara Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini saudara, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Waktu Elia tadi dia curhat, Tuhan apa kerjamu di sini? Disitulah Elia sadar, dia mencari Tuhan. Ayat selanjutnya pada 1 Raja-Raja tadi 19. Elia menudungi kepalanya dan dia keluar mencari Tuhan. Disitulah dia mengakui otoritas Tuhan. Jangan pernah bersandar pada pengertian kita sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Jalan kita lurus. Enak mana Tuhan? Buat kita disertai Tuhan atau tidak disertai Tuhan. Kalau disertai, maka kita akan diingatkan selalu. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Melangkah selalu bersama Tuhan. Tidak terasa ini bulan 9, sebentar lagi akhir tahun. Kita mengalami berbagai macam. Ada yang dunia berkata resesi, depresi, segala frustasi dan semuanya apa yang penting sisi. Tapi kita tidak. Aku berjalan bersama Tuhan. Dialah akan menuntun aku. Ada amin? Saya undang Bapak Ibu berdiri. Tanyakan, bila engkau tak bersertaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkah, pimpin langkah. Yakinlah saat kita dipimpin Tuhan ke depan, Tuhan sediakan masa depan penuh pengharapan. Ada amin. Oh, haleluya. Kasih Tuhan berjalan dalam roh, amin. Nyatakan Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan Jalanlah denganmu, amin. Haleluya. Bila engkau ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Tuhan, Kau mau hidup kami dikuatkan, hidup kami semangat kembali mengikuti Engkau. Karena Engkau memakai Elia, Engkau pun akan memakai kami dimanapun kami berada. Haleluya. Setia
dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu Saudara, saya sedikit kesaksian singkat. Kalau kita ada energi positif, maka secara tidak langsung kita akan memberikan efek-efek positif juga, saudara. Karena itu betapa pentingnya semangat dalam mengiring Tuhan. Jangan kendor. Saya sedikit kesaksian. Waktu saya jaga kami di medis, saudara, ada orang mau melahirkan dengan perdarahan hebat, akhirnya akan dioperasi sesar. Dengan segala risiko, dia shock datang. Kami berikan penjelasan pada keluarganya, suaminya, dan setuju. Sepanjang operasi, prosesnya begitu tegang. Bayinya lahir selamat, ibunya turun, dan kontraksi rahimnya tidak ada. Akhirnya harus diangkat rahimnya. Pasangan muda, kami berikan, ibunya harus gini-gini diangkat. Keluar suaminya baik. Akhirnya operasi berjalan lancar. Dengan ibunya mulai menurun. Akhirnya pindah ke ICU. Sepanjang perjalanan suami ini tergopoh-gopoh, saudara, karena masih muda. Saya waktu itu mengantar, waktu mau masuk ICU, Pak, ibunya disemangati, beringat semangat. Sang suami cuma berkata, "Mah, aku di sini, Mah. Mah, semangat ya, Mah." Ibunya itu membuka mata, saudara. Dia mengasih senyuman yang manis buat suaminya. Saya kasih kesempatan, silakan kalau mau dipeluk dirangkul, silakan. Habis itu sebentar saya masuk di sini. Waktu saya buka pintu masuk ICU, suaminya berkata, "Mah, semangat, aku di sini, Mah. Mah, semangat." Kalau kita memberikan efek positif, saudara, pasangannya juga bisa menyemangati istrinya. Tahukah saudara, senyuman manis istrinya itu adalah senyuman perpisahan. Setelah beberapa jam, kondisi menurun, tidak bisa ditangani. Walaupun darah sudah masuk, drop. Akhirnya dipanggil Tuhan. Dia meninggal, saudara. Waktu saya dikabari itu, saudara, hati saya, ya Tuhan, saat-saat detik pun, genting pun, kita harus tetap semangat, memberikan efek positif juga. Ternyata pasangan ini semangat, saudara. Istrinya kasih senyum, itu senyum perpisahan. Bagaimana saya bisa menyemangati kalau hati saya tidak semangat, hati saya tidak gembira, hati saya tidak kuat di dalam Tuhan? Saya mungkin cuma diem aja. Tapi saat kita bersedikit pun efek positif yang kita berikan, ternyata memberikan positif efek yang luar biasa buat lingkungan kita, buat keluarga kita. Karena itu apapun masalahmu, cari Tuhan, akuilah otoritas Tuhan, dan taatilah Dia, maka Dia akan menguatkan. Ada amin, saudara? Saya rindu yang mau menyanyi, mau angkat tangan, silakan. Kita lakukan setengah suara. Haleluya, sembah Dia. Bila terima kasih Tuhan, kami mau mengiring Kau selalu semangat, Tuhan. Walaupun kami jatuh bangun, kami ingin tetap setia kepadamu, ya Bapa. Karena Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu. Pimpin langkahku setiap waktu. Amin. Haleluya. jalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, haleluya, kemuliaan, amin. Dan berjalanlah Saya rindu jemaat yang menyanyikan ini, haleluya, bilang Kau hilang. Terima kasih Tuhan, ku tak mau berjalan. Amin, haleluya. Amin, pimpin langkahku dengan kasih.
Sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita terima. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh spirit dari Tuhan. Dan kita percaya kalau Roh Allah tinggal dalam hidup kita semua, maka akan ada kekuatan yang baru. Maka akan ada semangat yang baru. Semangat yang datangnya dari Tuhan, mendatangkan kekuatan, pemulihan, kesembuhan. Melekatlah terus dengan Tuhan dan firman Tuhan. Itu yang akan menguatkan kehidupan kita dari dalam ya Tuhan. Meskipun secara fisik kita lemah, mungkin secara medis kita terbatas ya Tuhan, tapi pastikan rohani kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena itu akan menyembuhkan dari dalam kehidupan kita semua, akan menguatkan kehidupan kita semua. Dunia begitu kelam, dunia begitu berat harus kita hadapi, tapi tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang Yesus sendiri mengatakan Dia sudah mengalahkan dunia ini. Itulah semangat yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Terlebih lagi Yesus sudah menyelamatkan kehidupan kita semua. Suatu kali kelak kita akan meninggalkan dunia yang rapuh ini. Oleh karena itu kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita semua, bersemangatlah terus di dalam Tuhan, berserulah terus kepada Tuhan, melekatlah terus hidupmu dengan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau saat ini kami sudah dengarkan firman yang memberikan kekuatan dan semangat yang baru dalam hidup kami, maka kami tidak akan mudah menyerah menghadapi keadaan dalam dunia ini, karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Joel, sekeluarga dalam pekerjaan usaha, dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, tetap menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan dia. Kami semua jemaat Tuhan, kami percaya penghiburan, kekuatan dari Allah menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan. Kami terima dengan penuh sukacita kami, dengan rasa syukur kami. Semangat kami kembali berapi-api di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak takut dan khawatir lagi. Kami melangkah bersama-sama dengan Engkau. Inilah iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada yang worship leader untuk melanjutkan. Di nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Yoel yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan firman ini bisa menguatkan kita semua. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Untuk petugas saya undang untuk maju ke depan. Untuk doa persembahan saya serahkan kepada Bapak. Kita pujikan
Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Izinkanlah Tuhan, kami angkat tangan buat Engkau Tuhan, kami bertadah buat Engkau Tuhan, untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena kasih setiamu yang luar biasa, kami sudah nikmati sepanjang kehidupan kami. Amat terlebih Tuhan, firman-Mu pada hari ini menguatkan setiap hati kami untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Karena kami berjalan dengan ego kami, dengan kekuatan kami, dengan kepandaian kami, ya Tuhan, kegagalan demi kegagalan kami menderita. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin kembali kepadamu Tuhan, kami ingin berjalan bersama-sama Engkau, karena hanya kepadamu Tuhan kami selalu berharap. Makasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu pada hari ini, berkati lebih jauh, berikan semangat baru supaya jadi bermanfaat dan berkat buat sesama. Makasih Tuhan, berkati pula rekan-rekan kami, mitra kerja Allah yang sudah melayani kami Tuhan, berkati dalam semua ranah kehidupan mereka. Dan lebih-lebih pada hari ini Tuhan, umat-Mu yang datang dengan kesetiaannya, dengan ketaatannya Tuhan, Engkau layak menolongnya. Karena bersyukur Tuhan, hari ini adalah hari berkat, hari ini hari mukjizat, hari ini hari lawatan Allah. Dan lawatan Allah tidak pernah mengecewakan umat-Nya. Yang datang dengan lemah dikuatkan, yang datang dengan keluh kesah Dia berikan penghiburan, yang datang dengan sakit penyakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan, ada kesembuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah kekuatan kami, karena itu adalah jawaban kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah ini kami lebih-lebih diberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan penuh ucapan syukur, dengan semangat yang datangnya dari Tuhan. Mari kita bersama-sama pulang membawa segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang, pengampunan yang sempurna dari Kristus Yesus, penghantaran, penghiburan, kekuatan, hikmat, marifat, tuntunan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kehidupan kita semua, mulai saat ini, esok sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita semua yang percaya firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bahwa Tuhan juga